Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rangga Pamungkas. Saya adalah calon guru penggerak di angkatan 11. Asal saya dari kota Surakarta dan unit kerja saya di SD Negeri Purworejo. Di sini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya atas nama Bapak Muhammad Fahrudin yang satu unit kerja dengan saya. Halo Pak Udin. Halo. Gimana kabarnya hari ini Pak Udin? Alhamdulillah baik Pak Rangga. Ini kita akan melakukan percakapan mengenai praobservasi Pak Udin di kelas. Nah, ini saya ingin bertanya mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Udin sewaktu mengajar di kelas itu bagaimana nantinya Pak? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu agar siswa mampu menjelaskan sumber-sumber dan jenis-jenis air yang ada di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa itu mampu menyebutkan manfaat sumber-sumber air. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perbedaan udara bersih dan udara yang tercemar. Itu baru yang ketiga, Pak. Ya. Untuk yang keempat, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis pencemaran yang keluar dari kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan juga cerobong asap pabrik. Untuk yang kelima, siswa mampu menjelaskan dampak pencemaran udara bagi kesehatan dan di lingkungan. Oh ya, berarti ini nantinya sewaktu saya melakukan observasi Pak Udin sewaktu pembelajaran di kelas, berarti tujuan pembelajarannya diantaranya jenis-jenis air di bumi, terus apa itu perbedaan udara bersih dan udara yang tercemar, terus menyebutkan manfaat sumber-sumber jenis air, terus juga menyebutkan jenis-jenis pencemar yang keluar dari kendaraan bermotor, pembakaran sampah dan cerobong pabrik seperti itu ya. Terus itu menjelaskan dampak pencemaran udara bagi kesehatan dan lingkungan ya Pak Udin ya. Terus untuk selanjutnya, untuk area pengembangan yang tidak dicapai itu apa ya Pak Udin ya? Area pengembangan yang tidak dicapai itu agar memperdalam pengetahuan siswa tentang manfaat air dan udara yang bersih bagi makhluk hidup. Oh, nah seperti itu ya. Selanjutnya, sewaktu pembelajaran itu strategi yang dipersiapkan Pak Udin itu apa saja? Strategi pembelajaran yang pertama itu kita menentukan metode pembelajaran yang harus kita lakukan. Dengan metode pembelajaran apa supaya agar siswa itu bisa memperhatikan dan tidak jenuh di dalam kelas. Oh, seperti itu ya. Metode yang saya gunakan nanti dengan menayangkan sebuah video pembelajaran. Video pembelajaran. Terus untuk penilaian yang dilakukan Pak Udin sewaktu pembelajaran itu apa Pak Udin? Penilaiannya itu berarti LKPD Pak. LKPD-nya itu berupa gambar tentang pencemaran udara, terus air yang bersih, air yang tercemar itu yang seperti apa, nanti siswa dapat membedakan, terus kemudian siswa menempelkan ke depan bagian mana air yang tercemar, udara yang tercemar, atau air yang bersih, udara yang tercemar itu seperti apa. Wah, luar biasa Pak Udin. Untuk sintaks waktu pembelajaran di kelas sudah tahu ya, maksudnya Pak Udin sudah tahu itu bagaimana ya Pak Udin? Apa saja ya? Sintaks ya, urutannya itu. Urutan pembelajaran. Iya, dari kegiatan awal, inti, dan juga penutup. Untuk kegiatan awal itu seperti biasa dengan salam pembuka ya, terus kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Terus yang selanjutnya menanyakan kondisi dan kabar siswa, terus menanyakan siswa yang masuk dan ada yang tidak masuk ya, itu untuk kegiatan awal ya. Terus ditambah untuk memotivasi anak diberikan ice breaking supaya mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran. Itu kegiatan awal. Terus untuk kegiatan intinya bagaimana Pak? Kegiatan inti yang pertama
Tadi sebelumnya kegiatan awal itu kan menanyakan materi sebelumnya atau materi sebelum kita mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini. Itu di kegiatan awal ya. Di kegiatan inti nanti kita akan mempelajari tema yang akan dipelajari di hari ini dengan motivasi siswa agar siswa aktif menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, terus memotivasi anak agar aktif selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya memancing daya kritis siswa gitu ya, terus memberikan video penayangan video pembelajaran dan juga memberikan lembar kerja untuk kita. Berarti itu pada kegiatan inti itu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi kan karakternya sangat beragam ya. Oh ya ya, jadi menyamaratakan semua kemampuan siswa. Ya. Terus untuk selanjutnya kegiatan penutupnya bagaimana Pak Udi? Penutup ya seperti biasa dengan mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan di pembelajaran yang tadi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan sedikit untuk mengingat apa yang sudah dipelajari tadi, kemudian memberikan semangat atau motivasi, kemudian salam penutup. Seperti itu ya Pak. Ya. Jadi begitulah untuk percakapan pra observasi sebelum saya melakukan observasi sewaktu pembelajarannya Pak Muhammad Farudin di dalam kelas. Mungkin cukup sekian dari percakapan saya dengan teman sejawat saya Bapak Muhammad Farudin. Salam guru penggerak, tergerak menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Saya akan melakukan observasi kepada pembelajarannya Pak Udin. Sebelumnya kita juga sudah melakukan pra observasi ya Pak Udin ya. Untuk observasi kali ini sudah siap atau belum? Insya Allah siap. Oke, kita langsung menuju ke ruang kelasnya Bapak Udin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semangat? Semangat? Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Berdoa dipersilakan. Sudah selesai? Siapa di hari ini yang tidak hadir? Sudah sarapan? Siapa yang belum? Oh, enggak sarapan dulu tadi. Jangan taruh kepala di atas meja loh. Belum sarapan. Nah, harus semangat. Kita awali dengan tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kita kok nggak semangat? Oh ya, semangat. Di pembelajaran kali ini kita sudah semangat ya, siap menerima pelajaran ya. Nah, kita akan mempelajari tentang manfaat air bagi kehidupan. Yang sebelumnya pembelajaran kemarin tentang apa? Masih ingat? Pembelajaran hari kemarin tentang apa? Krisis energi. Nah, sekarang kita di pertemuan kali ini akan mempelajari tentang manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup di dunia.
Siap untuk menerima pembelajaran kali ini? Nah, ini sudah dibagi per kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Kita saksikan apa yang ada di depan. Kelihatan semua? Manfaat air bagi manusia atau fungsi air untuk manusia. Yang pertama, coba dibaca kelompok 1. Nah, apa saja keperluan rumah tangga itu? Minum, mandi, mencuci. Selanjutnya kelompok 2. Keperluan industri, bahan baku, minuman, kemasan, pembangkit tenaga listrik. Kelompok 3. Keperluan rekreasi dan olahraga. Olahraga renang, selancar, dan ayun. Nah, yang keempat, pertanian dan peternakan, mengairi sawah, memelihara ternaknya seperti memberi minum, memandikan hewan ternaknya. Terakhir, transportasi. Transportasi itu bisa digunakan dengan berlayar. Berlayar itu apa? Tahu kapal? Nah, kapal itu kan adanya di mana? Nah, tidak hanya di laut, di sungai pun ada. Yang penting ada air, itu kapal bisa digunakan. Apakah kalian pernah lihat kok kapal ada di daratan? Ada. Nah, fungsi air untuk manusia yang pertama, keperluan rumah tangga. Keperluan rumah tangga itu untuk minum, mencuci, mandi. Kalau tidak ada air, kalian bisa minum? Kalau tidak ada air, apakah kalian akan mandi? Nah, siapa yang hari ini berangkat sekolah belum mandi? Berarti kalian di rumah tidak ada air loh. Anu, mandi belum? Kenane? Asik. Yang kedua, keperluan industri. Industri itu apa? Itu seperti bahan baku, minuman kemasan, pembangkit tenaga listrik, seperti itu ya. Diingat-ingat, ini untuk manusia. Yang ketiga, rekreasi, untuk renang, selancar, dayung. Yang pertanian peternakan tadi sudah mengairi sawah, terus memberi minum ternak, memandikan ternak. Selanjutnya, manfaat air atau fungsi air untuk hewan. Kelompok 1, kelihatan? Dibaca sendiri-sendiri dulu. Yuk, perhatikan di depan. Sambil membaca jangan lupa sambil mengingat juga. Ya, boleh ditulis. Fungsi air untuk hewan. Yang pertama, hewan itu termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu butuh apa? Minum. Ya, yang pertama untuk minum. Yang kedua, kalau hewan itu sedang menyusui atau hewan yang digunakan diambil air susunya, pasti hewan tersebut membutuhkan air untuk minum supaya menghasilkan air susu. Contohnya kambing, sapi, apalagi yang bisa diambil air susunya. Anjing. Kamu mau minum air susunya anjing? Yang ketiga, tempat hidup. Nah, tempat hidup kalau kalian memelihara ikan di rumah, ikan kan perlu air. Apakah ikan mau kamu pakaikan di sangkar burung? Ya enggak toh. Nah, ikan itu harus di air. Udang dan lain sebagainya. Membersihkan tubuh tadi untuk mandi, berlindung. Berlindung itu seperti tidak hanya kuda Nil,
Nek kudanil itu hanya untuk merendam supaya kulitnya tidak mudah kering. Terus tadi seperti ikan kan hidupnya di air. Terus kamu pernah lihat buaya? Nah, buaya itu bisa di darat juga bisa di air. Nah, di air supaya tubuhnya bisa tetap segar. Nek buaya darat, yuk, kayak gila, kayak pano. Semangat, kok lemes. Kelompok 2 sama kelompok 3 baru nulis, oke. Ini untuk hewan. Sekarang yang terakhir. Kok yang terakhir? Manfaat air itu untuk makhluk hidup. Makhluk hidup tadi apa? Manusia, hewan, apa lagi? Tumbuhan. Ada yang lain? Tidak, jadi cuma manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini hewan sudah yang ketiga kan. Fungsi air untuk tumbuhan. Tempat tumbuhan hidup. Ecek gondok, teratai, pandan air itu tempat hidupnya di air. Yang kedua, pelarut bagi zat hara dilakukan oleh air dan kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Tidak alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Kalau tidak ada air, tumbuhan yang hidup di tanah pun juga tidak bisa hidup. Contoh, kalian di rumah memelihara atau merawat tumbuhan seperti bunga, merawat. Nah, caranya memelihara dengan selalu menyiram, diberi pupuk seperti itu ya. Kalau kamu memelihara tumbuhan kok nggak kamu siram, tumbuhannya akan menjadi mati, kering. Sudah belum? Nah, itu tadi manfaat atau fungsi air untuk makhluk hidup. Yang pertama tadi untuk manusia, yang kedua untuk hewan, yang ketiga untuk tumbuhan. Sudahkah bisa memahami dari ketiga manfaat tadi? Sudah? Manfaat satu sudah? Sudah paham? Manfaat dua? Manfaat tiga? Oke, sekarang sesuai kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini tak nantikan dulu. Sesuai kelompok 1, 2, 3. Menjelaskan lagi tentang apa yang sudah Bapak jelaskan di depan tadi tentang manfaat atau fungsi air untuk makhluk hidup per kelompok. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan satu per satu. Ya? Nah, sekarang untuk kelompok 1, manfaat air bagi manusia. Kelompok 2, manfaat air bagi hewan. Kelompok 3, manfaat air untuk tumbuhan. Dan dimulai dari sekarang bisa ditulis di buku, terus nanti perwakilan dari kelompoknya maju membacakan hasil yang sudah kamu kerjakan sesuai kelompok. Dimulai dari sekarang. Yuk, Mas Habib sudah selesai? Nah, sekarang maju perwakilan dari tiap kelompok membacakan di depan dari hasil materi kita kali ini tentang manfaat atau fungsi air bagi makhluk hidup. Yang pertama maju kelompok ini
tanggal berapa? 16. 16. Berarti kelompok 3. Yuk maju perwakilan kelompok 3. Coba jelaskan dari kelompok 3. Tadi mangkok atau fungsi air bagi kubang. Ada yang keras. Tempat tumbuhan hidup, eceng gondong, teratai dan padat air. Menyiram tanaman agar tumbuhan tidak layu dan mati. Larut bagi dan harap dilarutkan oleh air dan kemudian diendurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Sudah dengar? Nah, Manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama tadi apa? Sebagai tempat hidup tumbuhan air. Contohnya apa? Eceng gondok, teratai, seperti itu ya. Terus air juga bermanfaat bagi tumbuhan untuk apa? Menyirami tumbuhan agar tumbuhan itu tidak layu terus mati. Kalau kamu nggak siram, tumbuhan akan mati. Apalagi larut bagi darah. Ada yang lain lagi? Sudah. Beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan balik. Selanjutnya kelompok 1. Jawab perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Ini tumbuhan sudah kelompok 3. Sekarang kelompok 1 manfaat atau fungsi air untuk siapa? Untuk manusia. Dengarkan semuanya yang keras. Apa lagi? Apa lagi? Industri untuk belum. Manfaat air bagi manusia itu apa toh? 1. Manusia butuh air untuk apa? Minum. Selain minum, mandi. Selain mandi, mencuci. Ada yang lain? Banyak loh. Memasak. Apalagi? Nah, kelompok 1 ternyata masih bingung. Padahal manfaat air bagi manusia itu banyak. Selain untuk minum, makan atau memasak, mandi, juga bisa untuk apa? Tadi sing alat transportasi di air apa? Berlayar. Apalagi? Sebagai tenaga listrik, tenaga air, pembangkit listrik tenaga air itu loh. Nah, ada lagi air bisa digunakan untuk apa lagi selain itu? Tuh, mandi kan udah. Apa? Selain pembangkit listrik, keperluan? Dari rumah tangga kan dia makan, minum, mandi. Nah, tidak apa-apa. Beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, kita ingat lagi manfaat air, fungsi air bagi manusia selain untuk minum, memasak, mandi, mencuci, juga bisa digunakan untuk olahraga. Contohnya apa? Selancar, apalagi ini. Nah, terus untuk transportasi, enggak ada air, apakah ada kapal? Ya, seperti itu ya. Terus juga ada pembangkit listrik tenaga air. Ya, kelompok 1 diingat-ingat. Sekarang yang terakhir kelompok 2 yang maju ke depan. Yang terakhir fungsi air bagi hewan. Baca yang keras, Bang Mel. Minum. Saat hewan kehausan, kita akan memberi minum. Nah, Hewan yang dapat memproduksi susu, maka hewan butuh minum. Ya. Hewan air tidak bisa bertahan hidup tanpa air. Ya. Dan kita
hewan. Pelindung hewan mutakhir kebanyakan di air karena untuk melindungi tubuhnya supaya kulitnya tidak mudah kering. Sebagai senjata, seperti gajah kalau marah akan menghembuskan air lewat belalai. Nah, bisa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Betul, tadi yang terakhir sebagai senjata. Nah, dari kelompok 2, belalai gajah untuk menyemburkan jika dia sedang marah. Nah, tidaknya itu fungsi belalai gajah menyemburkan air untuk apa? Mandi juga. Gajah itu bisa mandi, caranya pakai belalainya. Manfaat air dan fungsi bagi hewan yang pertama minum. Apalagi hewan yang sedang menyusui juga butuh minum agar menghasilkan air susu yang banyak. Apalagi tadi selain untuk minum, tempat tinggal sebagai senjata. Apalagi untuk melindungi dirinya seperti kuda Nil. Itu kan kalau kelamaan di daratan kulitnya akan kering, dia nggak tahan. Terus buaya itu juga. Ikan kalau nggak ada air bisa hidup tidak? Ya. Oke, berarti semuanya sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, kali ini karena waktunya sudah habis, untuk kalian bisa belajar di rumah, saya kasih tugas untuk dikerjakan di rumah, tetapi ini per individu atau sendiri. Membawa 1 botol dan 1 botol berisi 2 botol ya, dan yang 1 dong. 1 botol berisi air bersih, 1 botol berisi air yang sudah tercemar atau kotor. Nah, gak usah banyak-banyak, yang penting bawa dari rumah ya. Terus nanti kita deskripsikan. Setelah nanti kalian bawa, nanti di sekolah kita jelaskan atau deskripsikan bersama-sama ya di sekolah tentang air bersih dan air yang sudah tercemar atau air kotor. Siap semua? Siap. Materi sudah selesai. Untuk minggu depan berarti materi selanjutnya adalah tentang air bersih dan air yang sudah tercemar atau kotor. Nah, untuk menutup pertemuan kali ini, sebelum saya tutup, mari semangat semua. Mari semangat. Ya, tadi sudah maju satu persatu. Gimana perasaan kalian tentang pembelajaran yang sudah kalian alami di pagi hari ini? Ada yang masih bingung? Senang semua? Saya mau tanya, dari cuma tampilan tadi, apakah bisa membuat kalian gembira cuma melihat gambar? Bisa. Nah, insya Allah nanti ke depannya, minggu depan atau besok pertemuan selanjutnya akan saya tampilkan dengan menggunakan gambar yang bisa bergerak atau video. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, saya cukupkan. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus belajar. Ya, jangan bermalas-malasan. Siap semua? Ya. Cukup siang untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pamungkas. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Pada kali ini saya akan membagikan mengenai aksi nyata saya pada modul 2.3. Saya yang sebagai observer. Dan perkenalkan teman sejawat saya, Bapak Muhammad Fahrudin, yang saya observasi sewaktu pembelajaran. Dan juga perkenalkan Ibu Palupisari Dewi selaku pengajar praktek saya.
Apa kabar hari ini, Pak Udin? Alhamdulillah baik, Pak. Perasaan Pak Udin sewaktu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saya observasi itu bagaimana? Ya, saya merasa senang, tapi juga masih campur aduk. Ada sedikit grogi karena diawasi. Iya. Terus aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau dibenahi dalam sewaktu pembelajaran itu apa, Pak Udin? Kalau dalam penyampaian, saya kira sudah untuk LKPD. LKPD itu masih berupa gambar, belum banyak ringkasan materi, dan juga kurang dengan menggunakan apa itu seperti penambahan video yang bergerak. Oh iya iya. Terus ini Pak Udin, untuk pengalaman yang paling berkesan dari praktek pembelajaran yang kemarin itu apa ya Pak Udin ya? Pengalaman yang paling berkesan? Iya. Peningkatan antusiasnya siswa, fokusnya siswa, minat belajar ketika belajar menggunakan video pembelajaran. Oke. Masuk terus. Untuk selanjutnya upaya apa yang dilakukan Pak Udin untuk meningkatkan kemampuan kedepannya? Untuk sekarang kayaknya kalau lebih enaknya itu diberikan siswa itu diberikan seperti kuis ya. Oh, kayaknya anak itu suka kalau diberikan kuis seperti aplikasi sekarang tuh seperti Quizzes, terus ada Wordboard. Itu kan biasanya anak-anak makin suka. Ditambah lagi dengan browsing-browsing menambah referensi di internet. Jadi itu ya Pak Udin ya, untuk upaya meningkatkan kemampuan kedepannya. Mungkin ada tambahan masukan dari atau umat dari Ibu Palupi, silahkan. Baik, terima kasih Pak Rangga. Dalam pembelajaran ini kita berfokus tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Diharapkan nanti Bapak Muhammad di pembelajaran yang akan datang bisa untuk lebih berdiferensiasi dan membuat peserta didik lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Dan saya berharap di pembelajaran ini nanti bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa dijadikan komitmen untuk perencanaan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Tetap semangat Bapak Muhammad dan juga Bapak Rangga. Saya berharap bisa terjalin kolaborasi supaya nanti kita bisa menggerakkan siswa kita untuk menjadi peserta didik yang lebih maju dan berkembang, terutama dalam IT dan teknologi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.